Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Devi Kayutianisa dari SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Jadi saya kan udah kelas 12 nih Pak. Ya. Saya mau minta bantuan Bapak untuk pemilihan rencana karir saya ke depannya. Oh ya, sebelumnya udah kenal sama Bapak? Belum. Ya, nama Bapak ini Ahmad Robi. Jadi permasalahan kamu apa dari yang mau kamu konselingin ke Bapak? Nah jadi kan Pak, saya tuh kan masuk di jalur undangan ya Pak ya, karena kan guru saya udah ngasih tahu. Nah tapi saya ini bingung untuk milih apa ya jurusan yang kira-kira pas loh buat saya. Saya bingungnya tuh kayak gini, misalnya kan ada yang saya minatin, tapi di situ banyak banget loh Pak yang minat sama itu. Jadi kayak ya saya pesimis, kayak kalau saya ngambil itu saya takut nggak keterima dan saya ujung-ujungnya malah ikut jalur tes. Dan saya nggak mau sampai saya ikut jalur tes, saya maunya di jalur undangan itu. Menurut Bapak sih, kamu percaya diri nggak sama kemampuan kamu di bidang tersebut, jurusan yang kamu pilih? Nah itu Pak, saya juga kurang percaya diri. Nah, intinya sih dari kamunya sendiri sih, balik lagi ke kamu sendiri. Kamu harus percaya diri sama minat, bakat yang kamu punya. Jadi kamu gak usah mikir dulu persaingannya itu banyak orang yang mau ke jurusan itu. Kamu mikirnya kamu diri sendiri, kamu diri kamu sendiri gitu. Kamu harus percaya diri bahwa kamu bisa gitu, kamu lolos bersaing dengan yang lain gitu. Tapi kalau misalnya nih ya Pak, kan saya udah percaya diri nih, saya ambil tuh jurusan itu. Ternyata emang saya nggak masuk, kayak mana? Kamu ada nggak bakat atau minat yang lain selain dari jurusan tersebut? Ada sih Pak, cuma nah itu mungkin saya bakal milih jurusan yang peminatnya lebih sedikit, tapi masih saya minatin juga jurusan itu. Ya itu apa? Kamu harus prepare atau harus memilih cara bagaimana kamu bisa membagi waktu antara minat yang pertama dan minat yang kedua gitu. Jadi minat pertama kamu kembangkan, tetapi tidak menyingkirkan minat kamu yang kedua. Jadi kalaupun kamu memang gagal di minat kamu yang pertama, kamu masih bisa ada pilihan di minat kedua gitu. Selain dari itu, hambatan yang kamu dapatkan, apa ya, hambatan yang kamu khawatirkan dari minat kamu tersebut itu apa? Kalau untuk minat yang kedua ini nggak ada sih Pak, bener-bener saya percaya diri sebenarnya di situ. Orang tua juga ngedukung banget malahan di situ. Tapi ya sebenarnya saya kurang suka di situ. Karena daya saingnya juga kayaknya sedikit sih. Nah di minat saya yang pertama ini orang tua saya nggak setuju saya ngambil itu, kayak lebih udah mendingan yang ke minat kedua ini gitu, nggak usah yang pertama. Kalau saran Bapak sih ya balik lagi ke tadi ya, kamu harus percaya diri ke diri kamu sendiri. Kamu harus meyakinkan orang tua kamu bahwa kamu bisa loh di minat yang pertama ini, kamu bisa sukses di minat yang pertama ini. Kamu tunjukkan bahwa ikut lomba kamu bisa menang di minat pertama yang ini, kamu bisa lolos, kamu bisa membanggakan orang tua di minat kamu yang pertama ini. Kamu selain dari belajar terus, kamu juga harus bisa meyakinkan orang tua loh bahwa kamu yakin loh dengan pilihan kamu ini. Percuma kamu memilih minat yang lain yang kurang kamu sukai, ya walaupun kamu suka juga, cuman kamu kan kurang kamu sukai, tetapi kamu tidak happy dengan minat kamu yang kamu jalani tersebut. Jadi ya kedepannya bakal percuma gitu. Berarti kayak bukti ya Pak yang harus ditunjukin. Iya, kamu kayak ikut lomba atau kamu buktikan lah dengan kamu belajar terus. Jadi pas pengumuman atau persaingan jalur undangan kamu lolos gitu ya. Dengan itu kamu bisa meyakinkan lah orang tua kamu bahwa kamu bisa gitu. Kalau misalnya saya udah meyakinkan nih Pak, udah kekeh kan, kayak bisa loh di minat yang pertama ini, kayak udah ngeyakinin dan orang tua kayak udah ya udah terserah gitu kan. Nah saya ambil, ternyata saya nggak gara-gara milih yang pilihan pertama ini sama pilihan kedua itu nggak masuk nih di dua-duanya, karena orang tua kan
cuman di mulut aja nih soal ngomong yaudah terserah, padahal dia juga tetap nggak setuju sebenarnya. Itu kayak mana pak? Apa lebih baik ikutin saran orang tua aja, kalau emang dia udah enggak ya udah nggak usah gitu? Zaman sekarang nih ya tidak seperti zaman dulu sih. Kamu harus berani gitu loh mengungkapkan isi hati kamu, apa kemauan kamu gitu. Jangan nurut sama orang tua terus menerus. Kalau percuma kamu punya minat bakat, misalnya kamu punya minat dan bakat kamu di menggambar atau di matematika, hitung-hitungan, tapi kamu malah disuruh orang tua kamu memilih bakat ke yang lain gitu, melukis atau apalah gitu ya, kamu percuma kamu belajar sedemikian susah, kamu belajar di minat tersebut yang pilihan orang tua kamu ya tetap nggak bakal masuk di kamu karena kamu tidak, fashion kamu yang bukan di situ. Jadi kamu harus ya bisa lah meyakinkan, jangan pasrah aja dengan keputusan orang tua gitu yang menjalani hidupan kamu gitu. Kamu yang punya fashion, kamu yang punya kelebihan gitu. Ada lagi mungkin keluhan yang ini? Menurut bapak ya, misalnya kan saya kan nggak mau nih jalur tes ini, nah terus di jalur undangan ini saya beneran nggak keterima kan. Itu saya termasuk orang yang gagal nggak sih pak? Wih, enggak lah. Menurut saya mencoba, berani mencoba, nggak ada yang namanya gagal. Sampai tua, sampai kita mati pun tidak ada yang namanya gagal. Jadi kita harus mencoba. Tuhan juga tahu pasti kita berusaha gitu ya. Intinya sih itu konsisten. Tidak ada yang bisa mengecewakan dari kerja keras kamu gitu. Tidak ada yang namanya gagal. Kalau kamu memang minat kamu di situ, kamu benar-benar serius di situ, kamu harus lebih giat belajar, lebih giat mendalami minat bakat kamu tersebut. Jadi walaupun nanti gagal di persaingan jalur undangan tadi ya, kamu kedepannya bisa belajar lagi gitu karena umur kamu masih muda. Jadi masih panjang gitu perjalanan kamu gitu. Udah sih pak. Udah itu aja ya. Saran bapak sih ya, kamu harus lebih percaya diri, nggak usah mikirin persaingan dulu lah, nggak usah mikirin orang lain gitu ya. Kamu harus percaya dengan diri kamu sendiri. Kamu punya bakat, punya minat. Yang sombong gak apa-apa, sebuah sombong ke diri sendiri yang kayak wah saya lebih hebat dari yang lain gitu. Cuman harus diimbangi dengan belajar, jadi giat gitu ya. Gitu sih menurut bapak, saran dari bapak. Makasih banyak ya pak ya. Oh iya, terima kasih, sama-sama.